Hasil Liga 1, Persib Bandung terkam Rans Nusantara FC 2-1, Bandung. Persib Bandung memetik hasil positif saat menjamu Rans Nusantara FC dalam lanjutan Liga 1 2022-2023. Maung Bandung menang dengan skor akhir 2-1. Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu, 4 September 2022, Persib unggul 2-0 saat babak pertama. Tim asuhan Luis Mia itu baru bisa mencetak gol pada menit ke-27. Ciro Alves menjadi pengumpan gol pertama. David da Silva mencetak gol dengan tendangan voli untuk menaklukkan kiper Rans Nusantara FC, Hilmansyah. Pada masa injury time babak pertama, Persib mendapatkan penalti. Rahmat Irianto terjatuh di kotak penalti saat melakukan penetrasi, mendapatkan rintangan dari pemain belakang Rans. Dalam tayangan lambat, Rahmat Irianto minim sentuhan dari pemain Rans. Babak kedua berjalan, Rans keluar menyerang. Wander Luiz melakukan tendangan jarak jauh, bisa diantisipasi oleh kiper Persib, Reki Rahayu. Peluang Persib pada menit ke-66 belum membuahkan hasil lagi. Tendangan David da Silva masih bisa diantisipasi oleh Hilmansyah. Persib nyaris menambah keunggulan pada menit ke-72. David da Silva memenangi perebutan bola dengan Arthur Bonai. Tanggal berhadapan dengan kiper, tembakan pemain Brasil itu masih mengenai tiang gawang. Febri Haryadi juga membuang peluang Persib pada menit ke-76. Tinggal berhadapan dengan kiper, tembakannya masih melebar. Rans melakukan usaha dari luar kotak penalti. Tembakan Makan Konate dari jarak jauh masih tepat ke arah kiper Persib, Reki Rahayu. Hingga pertandingan selesai tak ada lagi gol tambahan, Persib menang dengan skor akhir 2-1. Persib dihukum penalti pada menit ke-81. Gelandang Rans, Makan Konate, diganjal Mark Klok saat melakukan penetrasi, wasit menunjuk titik putih. Wander Luiz gagal mengeksekusi penalti, bisa disambar pemain Brasil itu untuk dikirim masuk ke gawang. Dengan tambahan 3 angka ini, Persib kini mengumpulkan 10 poin. Pangeran Biru duduk di posisi ke-10 klasemen Liga 1. Sementara itu, Rans ada di posisi ke-16 dengan raihan 5 poin. Susunan pemain, Gambas Opta, simak video, kasus pengeroyokan supporter bola di Bekasi, 2 pelaku ditangkap, Gambas video 20 detik, Just B, detik, 2 menit yang lalu. Hasil BRI Liga 1, imbang Dewa United, PSS Sleman belum terkalahkan di laga tandang, BRI Liga 1 2021-2022, Liputan 6. Abdillah, Liputan 6. Tangerang, PSS Sleman mengimbangi tuan rumah Dewa United pada lanjutan BRI Liga 1 2022-2023 di Indomil Arena, Minggu, 4 September 2022. Kedua tim bermain tanpa gol. Hasil ini menjaga rekor impresif PSS pada BRI Liga 1 musim ini. Super Elang Jawa tercatat belum pernah kalah pada pertandingan tandang. Dalam 4 kunjungan ke markas lawan, PSS mampu mencuri 6 angka. Namun PSS total baru memiliki 9 poin sehingga menempati peringkat 12 klasemen sementara. Mereka 2 tingkat dan 1 poin lebih buruk ketimbang Dewa United. PSS selanjutnya meladeni Persis Solo, Sabtu, 10 September 2022. Sementara Dewa United menghadapi Bali United di hari yang sama. Berita video highlights BRI Liga 1 pertandingan antara Dewa United melawan PSIS Semarang pada pekan ke-7 BRI Liga 1 2022-2023, Senin, 29 Agustus 2022, sore waktu Indonesia Barat. Susunan pemain Dewa United, Syeful Syamsuddin, Jajang Sukmara, Muhammad Zainuri, Risto Mitrevski, Dias Angga Putra, Lukas Ramos, Asep Berlian, Majed Osman, Sugeng Effendi, Karim Rossi, Rangga Muslim PSS Sleman, Muhammad Ridwan, Dery Rahman, Talison Duarte, Marcel Merauje, Bagus Nirwanto, Irham Mila, Jihad Ayub,
The Valente, Manda. Kini, Michel Chagas, Miftahul Hamdi hasil dan jadwal pekan 8 Jumat, 2 September 2022 Persebaya Surabaya versus Bali United, 0-1 Persita Tangerang versus Madura United, 0-1 Persik Kediri versus PSM Makassar, 0-0 Sabtu, 3 September 2022 Persis Solo versus PSIS Semarang, 0-0 Persikabo 1973 versus Borneo FC, 3-2 Persija Jakarta versus Bayangkara FC, 2-1 Minggu, 4 September 2022 Persib Bandung versus Rans Nusantara FC, 2-1 Dewa United versus PSS Sleman, 0-0 20. 0 WB, Barito Putra versus Arema FC. Detiksport.com. Penyelenggara Piala Dunia 2022 Qatar setuju sajikan bir beralkohol, tapi di luar tribun stadion. Monumen jam hitung mundur di Qatar jelang Piala Dunia 2022. Berdasarkan jadwal Piala Dunia 2022, kick-off laga pertama antara tuan rumah Qatar dan Ekuador, Grup A, akan digelar di Stadion Al Bayt, Al Khor, pada 20 November 2022. Penyelenggara Piala Dunia 2022 Qatar telah merampungkan kebijakan untuk menyajikan bir dengan alkohol kepada penggemar sepak bola di stadion dan zona penggemar di negara berpenduduk mayoritas Muslim itu. Dilansir dari ESPN, FIFA mengatakan pada Sabtu, 3 September 2022, penggemar akan diizinkan untuk membeli bir Budweiser dengan alkohol di dalam 8 kompleks stadion, tapi tidak di tribun stadion sebelum dan sesudah pertandingan. Selain itu, penggemar juga bisa membeli bir di malam hari tapi hanya di Festival Penggemar resmi yang diadakan di Taman Pusat Kota Doha. Tiket pertandingan yang menjanjikan akses ke sampanye, anggur, minuman keras, dan bir untuk klien perhotelan di Stadion Qatar telah dijual sejak Februari 2021 sebagai bagian dari paket perusahaan yang menawarkan minuman premium. Kebijakan terkait bir yang banyak mempengaruhi jumlah penggemar itu akhirnya resmi diberlakukan 11 pekan sebelum dimulainya laga pertama Piala Dunia 2022 Qatar. Budweiser diketahui telah menjadi merek bir eksklusif Piala Dunia sejak 1986 dan perusahaan induknya, Up InBev, memperbarui kesepakatannya hingga 2022 dengan FIFA pada 2011 lalu setelah Qatar dikonfirmasi sebagai tuan rumah. FIFA menambahkan bahwa Budweiser dengan alkohol akan dijual di dalam perimeter stadion sebelum kick-off dan setelah peluit akhir. Sementara di dalam stadion, Budweiser Zero yang non-alkohol bisa dibeli oleh pemegang tiket. Di dalam stadion pemegang tiket akan memiliki akses ke Budweiser Zero non-alkohol, kata FIFA. Di FIFA Fan Festival, Budweiser akan tersedia untuk dibeli mulai pukul 18.30. Setelah pengumuman FIFA itu, panitia penyelenggara Qatar dan Up InBev menolak untuk berkomentar. Di Timur Tengah, Qatar sendiri merupakan negara yang paling banyak menjual alkohol meski hanya disajikan di restoran dan bar hotel yang memiliki lisensi. Jika mengonsumsi alkohol di tempat lain, maka perbuatan tersebut dianggap ilegal di Qatar. Akan tetapi dengan adanya Piala Dunia 2022, Qatar pun harus melonggarkan kebijakannya selama 29 hari untuk turnamen yang bakal digelar pada 20 November itu. Diperkirakan bakal ada 1 juta pengunjung dari 31 negara untuk menyaksikan turnamen sepak bola terbesar dunia itu di Qatar. Qatar sebelumnya telah menguji kebijakan alkohol di pertandingan sepak bola termasuk Piala Dunia antar klub 2019 yang menampilkan juara Eropa saat itu Liverpool, juara Amerika Selatan Flamengo dan klub Meksiko Monterrey. Qatar bukan tuan rumah Piala Dunia pertama yang melonggarkan aturannya terhadap alkohol. Sebelum Piala Dunia 2014 di Brasil, tekanan dari FIFA membuat anggota parlemen negara itu meloloskan undang-undang khusus yang membebaskan turnamen dari larangan menjual alkohol di stadion. Detiksport.com. Prediksi posisi Indonesia di fase grup Piala Asia 2023, berpeluang masuk grup neraka? Prediksi posisi Indonesia di fase grup Piala Asia 2023 menarik untuk disimak.
AFC selaku Federasi Sepak Bola Asia sampai saat ini tidak mengubah jadwal Piala Asia 2023 yang akan digelar pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023. Namun, AFC sampai saat ini juga belum melakukan pembagian pot ataupun drawing Piala AFC 2023. Kendati demikian, kita bisa memperkirakan di mana posisi Indonesia nantinya berdasarkan beberapa faktor. Faktor pertama adalah ranking atau peringkat FIFA dari negara-negara yang lolos. Sementara faktor kedua adalah kemungkinan lain, seperti jika seandainya Indonesia jadi tuan rumah. Soal tuan rumah Piala Asia 2023, ada 4 negara kandidat yakni Indonesia, Australia, Korea Selatan, dan Qatar. Namun, Australia melalui Federasi Sepak Bola Australia, FA, baru saja mengkonfirmasi mengundurkan diri, Jumat, 2 September 2022, siang waktu Indonesia Barat. Honda and lagi announce plans for a new $4 billion battery factory in the US. Artinya, peluang Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 tinggal 1:3. Ini akan jadi penentu posisi pembagian grup nantinya. Prediksi lawan Indonesia di fase grup Piala Asia 2023. Jika berkaca pada Piala Asia 2019, jarak antara kualifikasi dan drawing fase grup adalah 8 bulan. Bila tidak ada perubahan jadwal, drawing Piala Asia 2023 kemungkinan akan dilaksanakan pada medio Oktober 2022. Setelah kualifikasi Piala Asia 2023, ranking FIFA Timnas Indonesia mengalami kenaikan dari 159 ke 155. Sementara itu, negara sesama ASEAN yakni Malaysia juga naik dari 154 ke 147. Sedangkan Thailand masih nyaman di posisi 111 dan Vietnam berada di peringkat 97. Jika berdasarkan ranking tersebut, Timnas Indonesia diperkirakan masuk dalam pot 4 dalam pembagian grup. Itu artinya, Indonesia berpotensi masuk ke dalam grup neraka bertemu negara-negara kuat yang ada di pot 1 atau 2. Namun, Timnas Indonesia bisa masuk ke pot 1 dan terhindar dari tim kuat jika menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Jika masuk pot 4, Timnas Indonesia tentu kemungkinan besar akan menghadapi salah satu tim dari pot 1-3. Indonesia akan susah payah bertemu negara seperti Jepang, Uni Emirat Arab hingga Vietnam. Namun, susunan pot bisa berubah jika salah satu timnas di pot 2-4 menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Pot 1. Iran 22, Jepang 23, Korea Selatan 28, Australia 36, Qatar 49, Arab Saudi 53. Pot 2. Honda and lagi announce plans for a new $4 billion battery factory in the US. Uni Emirat Arab 69, Irak 70, Oman 75, Cina 79, Suriah 88, Vietnam 97. Pot 3. Lebanon 100, Uzbekistan 77, Bahrain 85, Yordania 86, Palestina 94, Kirgistan 95. Pot 4. India 104, Tajikistan 110, Thailand 111, Hong Kong 145, Malaysia 147, Indonesia 155. Perkiraan pot berdasarkan peringkat FIFA tersebut dapat menjadi gambaran atau prediksi posisi Indonesia di fase grup Piala Asia 2023. Google Meet meluncurkan fitur aksesibilitas baru 2 September 2022 pukul 19.46 pengguna Google Meet akan segera menemukan bahwa tombol spasi mereka sekarang akan berfungsi ganda sebagai saklar bisu di pembaruan terbaru Google Meet. Google mengumumkan melalui blog mereka sendiri bahwa Google Meet akan menerima serangkaian pembaruan baru sekarang karena layanan konferensi video populer kini telah memasuki perangkat web. Seberapa bergunakah fitur ini bagi pengguna?
Ini akan berguna bagi pengguna yang bergabung ke panggilan video dengan bisu aktif secara default dan mereka yang sering lupa membisukan mikrofon setelah selesai berbicara. Apakah fitur baru diaktifkan secara default? Anda harus yakin bahwa Anda mengaktifkan ini di pengaturannya untuk mengaktifkan matikan. Apa sajakah fitur lainnya? Pembaruan ini juga dilengkapi dengan fitur aksesibilitas lainnya, info yang dapat diakses, memerlukan pembaca layar, umumkan siapa yang sedang berbicara Mak, Ctrl SPC, Ctrl Alt S umumkan informasi terkini tentang ruangan Mak, Ctrl IPC, Ctrl Alt I kontrol rapat menampilkan atau menyembunyikan teks Mak, CPC, C menghidupkan atau mematikan kamera Mak, APC, Ctrl E mematikan atau mengaktifkan suara mikrofon Anda Mak, DPC, Ctrl D menambah jumlah ubin peserta Mak, Ctrl KPC, Ctrl Alt K kurangi jumlah ubin peserta Mak, Ctrl JPC, Ctrl Alt J menampilkan atau menyembunyikan jendela obrolan rapat Mak, Ctrl ICPC, Ctrl Alt C menampilkan atau menyembunyikan peserta Mak, Ctrl PPC, Ctrl Alt P angkat atau turunkan tangan Anda Mak, Ctrl HPC, Ctrl Alt H perkecil atau perluas video Anda Mak, Ctrl MPC, Ctrl Alt M kapan pembaruan diharapkan diluncurkan? Pembaruan ini akan jatuh pada 7 September, tetapi bisa memakan waktu hingga 2 minggu untuk peluncurannya menjadi universal di seluruh platform. Semoga pintasan ini terbukti bermanfaat bagi semua pengguna Google Meet di seluruh web. Sumber https://coolblindtech.com Google Meet launches new accessibility features.